berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia, WNI, korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, penipuan daring, online scamming, dari Myawaddi, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama, dan 154 orang pada tahap kedua. Pemulangan ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam melindungi warganya. Sebagaimana perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden menaruh perhatian yang sangat serius terhadap pelindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja khususnya di luar negeri. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga. Petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat, menunjukkan bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif. Sebelum dipulangkan, pemerintah akan memastikan pemulihan para WNI korban TPPO ini. Mereka terlebih dahulu akan ditempatkan di penampungan sementara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Proses pemulangan para WNI ini tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand. Karena banyaknya jumlah WNI yang akan dipulangkan, rencana kepulangan yang semula dijadwalkan dari MI Sot, Thailand harus dipindahkan ke Bandara Don Mueang, Bangkok. Koordinasi yang juga dilakukan tidak mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut. Menlu pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam operasi terpadu pemulangan WNI yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan ini, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga pemerintah Thailand dan Myanmar. Terima kasih kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini. Mengimbau para WNI yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi serta lebih hati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming yang tidak jelas. Ada saluran-saluran di mana jika saudara-saudara atau keluarga kita ingin bekerja di luar negeri yang bisa dilewati, sehingga ada jaminan terhadap keselamatan dan pelindungan mereka. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kepulangan para WNI korban TPPO ini hingga ke keluarganya. Kami ingin memastikan bahwa semua yang pulang hari ini itu akan kita tangani, kita kawal hingga sampai ke rumah. Ratusan WNI ini akan didata dan dilakukan berbagai pemeriksaan, mulai psikis hingga mental. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan reintegrasi sosial dari Kementerian P2MI agar siap kembali ke masyarakat. Langit senja di perbatasan Myawaddi tampak kelabu. Bukannya karena awan atau cuaca, tapi karena suasana kota kecil itu seakan terperangkap dalam waktu, hening, suram, dan mengintai. Bangunan-bangunan tua dengan papan bertuliskan huruf Mandarin berdiri di sepanjang jalan. Di balik tembok-tembok itu, bukan toko atau kantor biasa yang beroperasi, tapi markas besar dari jaringan kejahatan digital yang memperdagangkan manusia sebagai alat. Di salah satu gedung 3 lantai bercat abu-abu kusam, terdapat ratusan orang yang tak pernah memilih untuk ada di sana. Salah satunya adalah Bayu Nugraha, pria 27 tahun asal Klaten, Jawa Tengah. Awalnya, Bayu hanya mencari pekerjaan. Ia tertarik dengan iklan di media sosial. Lowongan customer service luar negeri, gaji 15 juta, fasilitas lengkap, tidak perlu pengalaman. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi nomor di iklan tersebut. Suara wanita ramah menjelaskan bahwa semua akan diurus, mulai dari paspor, tiket, bahkan akomodasi di Myanmar. Namun yang tak pernah ia duga, janji itu hanyalah pintu menuju neraka. Bayu terbang ke Thailand dari Jakarta, bertemu dengan agen bernama Liem di Bandara Suvarnabhumi. Bersama beberapa WNI lain yang juga tertipu iklan serupa, mereka dibawa ke MI Sot, lalu melintasi Sungai Moe di malam hari dengan perahu kayu. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan mobil tertutup ke arah Myawaddi. Tak ada pemeriksaan, tak ada penjelasan, semua dilakukan diam-diam. Setibanya di kompleks yang disebut kantor, mereka diminta menyerahkan paspor. Untuk administrasi dan perpanjangan izin tinggal, kata pria berbadan besar berwajah dingin.
Tapi paspor itu tak pernah kembali. Bayu dan puluhan lainnya langsung dikurung dalam satu ruangan besar berisi komputer. Mereka diberi skrip untuk menipu orang, mengaku sebagai pegawai bank, layanan investasi, bahkan sebagai petugas dari perusahaan e-commerce. Targetmu orang asing, terutama dari Eropa dan Amerika. Bikin mereka percaya, ambil uang mereka, selesai, kata supervisor mereka, pria asal Tiongkok bernama Wang. Jika tak mencapai target, hukuman datang. Fisik, psikologis, bahkan ancaman pembunuhan. Dalam sehari, Bayu harus menyelesaikan minimal 20 percakapan dengan target. Setiap kalimat sudah ditentukan, dan ia harus meyakinkan korban untuk mengklik tautan phishing yang akan menguras uang mereka. Beberapa WNI lainnya, seperti Rina, perempuan 24 tahun asal Jember, bahkan ditugaskan menjadi cyber girlfriend, atau pacar digital yang harus membangun hubungan palsu dengan korban untuk mendapatkan uang. Lama-lama aku lupa caranya bicara jujur, ucap Rina suatu malam saat berbagi cerita dengan Bayu di lantai 2 gedung itu. Semua yang keluar dari mulutku kebohongan. Mereka hanya diizinkan keluar dari ruangan 1 jam setiap malam untuk olahraga, namun tetap dalam pagar tinggi dan di bawah pengawasan bersenjata. Tidak ada komunikasi keluar, tidak ada sinyal. Bahkan jika mereka mencuri ponsel, sinyal internet pun dibatasi. Lebih mengerikan, beberapa korban yang memberontak dikabarkan hilang. Bisik-bisik antar pekerja menyebutkan bahwa organ tubuh mereka dijual ke pasar gelap. Kalau kau gagal seminggu berturut-turut, mereka akan ambil bagian dari tubuhmu yang masih bisa dijual, ujar seorang WNI yang sudah 2 bulan lebih di sana. Bayu mulai mengalami insomnia, stres berat, dan delusi. Beberapa kali ia mencoba menyakiti dirinya sendiri agar dikeluarkan dari ruangan kerja, tapi tidak berhasil. Setiap luka dibalut paksa, lalu ia dikembalikan ke meja penipuan keesokan harinya. Satu-satunya harapan datang dari desas-desus bahwa pemerintah Indonesia sudah mengetahui kondisi ini. Katanya, ada LSM yang berhasil menyelundupkan laporan ke Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok. Tapi bagi Bayu dan kawan-kawan, itu terdengar seperti dongeng, sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kalau benar, kenapa belum ada yang datang? Tanya Bayu pada Rina dengan suara patah. Karena tempat ini bukan sekadar markas sindikat. Ini benteng mafia. Bahkan polisi lokal pun tak berani masuk. Hari-hari berjalan lambat dan menyakitkan. Jumlah WNI yang dipaksa bekerja terus bertambah. Mereka berasal dari berbagai provinsi, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, NTT, hingga Kalimantan. Rata-rata di bawah usia 30. Sebagian masih remaja. Para penjaga berasal dari berbagai negara. Ada yang dari Tiongkok, Kamboja, bahkan Rusia. Mereka semua menyatu dalam satu tujuan, memaksimalkan keuntungan dari kejahatan digital dengan menggunakan tenaga manusia sebagai pion. Namun bukan hanya WNI yang terjebak. Ada juga warga dari negara lain, Filipina, Vietnam, bahkan Afrika. Mereka semua disatukan dalam satu kata, korban. Pada malam ke-67 di Miyawadi, Bayu merasa hidupnya akan berakhir di sana. Ia tak sanggup lagi menipu, tapi juga tak berani memberontak. Namun saat itulah, sesuatu yang berbeda terjadi. Salah satu penjaga terlihat gelisah. Ada pembicaraan dalam bahasa Mandarin yang diikuti langkah cepat. Para supervisor tiba-tiba datang membawa daftar nama. Beberapa orang diminta berkemas, termasuk Bayu dan Rina. Ada tamu dari Jakarta yang akan membawamu keluar, kata Wang, si pengawas, dengan nada datar. Bayu tidak percaya. Benarkah ini hari pembebasan kami? Atau ini cara lain untuk menyingkirkan kami? Bayu, Rina, dan puluhan lainnya dipindahkan ke sebuah lokasi di pinggiran kota. Di sana, mereka diberi pakaian baru, makanan panas, dan, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, akses ke telepon. Suara tangis Rina pecah saat ia mendengar suara ibunya dari Jember. Bayu sendiri hanya bisa diam, menggenggam ponsel dan menatap layar. Bayu, ini ibu. Nak, kamu masih hidup. Air mata mengalir deras. Ia menjawab dengan suara gemetar. Iya, Bu, tapi aku nggak tahu gimana aku bisa selamat. Di balik layar senyap dunia diplomasi, ada operasi tak bernama yang menyatukan keringat, nyawa, dan keyakinan. Tujuannya satu, menyelamatkan ratusan warga negara Indonesia dari lembah neraka digital di Miyawadi, Myanmar. Operasi ini tak tampil di layar kaca, tak dikawal media, dan tak diwarnai tepuk tangan.
Ia digerakkan oleh mereka yang tahu bahwa satu nyawa yang pulang berarti 1000 harapan yang tak mati. Tokoh utamanya, Farhan Taufik, pejabat muda dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Usianya 34 tahun, karirnya naik pesat, dan semangatnya tak pernah padam sejak kasus perdagangan manusia ini mencuat akhir tahun lalu. Dialah salah satu perancang evakuasi. Kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat, menjadi pusat koordinasi utama. Setiap malam, lampu di lantai 3 masih menyala hingga dini hari. Di dalamnya, Farhan duduk bersama perwakilan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan jajaran TNI yang dikabarkan turut membantu secara tak langsung. Total yang kami identifikasi mencapai 700 WNI tersebar di 5 markas online scamming di Miyawadi, ujar Farhan dalam rapat terbatas. Kita harus mulai dari yang bisa diakses terlebih dahulu. Namun masalahnya bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga bagaimana bisa masuk ke wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata yang bahkan polisi lokal pun tak mampu kendalikan. Farhan menunjuk peta digital di layar besar. Miyawadi bukan kota biasa. Di sana, mafia punya tentara, punya jaringan internasional, dan punya banyak jalur untuk kabur. Kalau kita salah langkah, semua korban bisa lenyap dalam semalam. Langkah pertama adalah membentuk tim pendahuluan. Farhan berangkat ke Bangkok bersama 2 staf, Ibu Anjani, seorang psikolog senior dari BP2MI, dan Letnan Kolonel Wira, perwira diplomasi militer yang ditugaskan sebagai penghubung tidak resmi dengan otoritas Thailand. Di Kedutaan Besar RI Bangkok, ruangan rapat diubah menjadi pusat komunikasi. Di sanalah data demi data korban dikumpulkan. Nama, foto, lokasi terakhir, dan kondisi terakhir. Informasi sebagian besar datang dari keluarga korban yang melapor sejak pertengahan 2023. Farhan menunjukkan satu foto ke petugas Thailand. Ini Bayu Nugraha. Lokasi terakhirnya, Kompleks Golden Tiger, Blok Barat. Kami tahu dia masih hidup dari informasi yang bocor 2 minggu lalu. Petugas Thailand hanya mengangguk pelan. Kami bisa bantu sampai perbatasan. Setelah itu, harus negosiasi langsung. Tapi waspadalah. Di sana, hukum tidak berlaku seperti di sini. Dengan tekanan diplomatik yang disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI dan pendekatan taktis dari Jaringan Kemanusiaan Internasional, Thailand akhirnya membuka jalur terbatas. Evakuasi tahap pertama diizinkan. 400 WNI akan dikumpulkan secara bertahap di MI Sot dan dibawa ke Bangkok. Di Miyawadi, mitra LSM lokal dengan risiko tinggi menyusup ke markas-markas dan membawa para korban secara diam-diam. Setiap orang yang dibawa keluar harus melalui penyamaran, sebagai pekerja lokal, pengungsi, bahkan pemulung. Bayu dan Rina termasuk dalam gelombang pertama. Mereka disembunyikan di gudang tua milik seorang warga Myanmar yang bersimpati terhadap nasib para korban. Dari sana, dalam gelap malam, mereka dibawa naik truk hingga ke Sungai Muei. Di seberang sungai, tim Indonesia sudah menunggu. Tiba di Thailand, para korban langsung dipindahkan ke Bandara Don Mueang, Bangkok, bukan lagi dari MI Sot, karena alasan keamanan dan kapasitas. Di bandara, petugas KBRI memberikan pakaian bersih, makanan hangat, dan fasilitas dasar seperti ponsel untuk menghubungi keluarga. Farhan sendiri menyambut mereka satu persatu. Ketika Bayu menyalami Farhan dengan tangan gemetar, matanya merah karena menahan tangis. Saya pikir saya akan mati di sana, Pak, bisiknya. Farhan menepuk bahunya. Kamu sudah selamat sekarang, tapi perjuangan kita belum selesai. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa mereka mendarat di Jakarta pada malam hari. Setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, rombongan langsung diarahkan ke aula besar untuk menjalani proses identifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pendataan ulang. Ibu Anjani, yang sejak awal mendampingi, langsung membentuk kelompok pendampingan psikososial. Korban bukan hanya fisik, tapi mental, jiwa, harga diri mereka semua dihancurkan. Kita harus pelan-pelan membangun kembali. Di antara kerumunan, Bayu melihat wajah-wajah yang pernah bersamanya di Miyawadi, Wayan dari Bali, Mutia dari Makassar, Rio dari Pekanbaru. Semua dengan raut trauma yang sama. Semua membawa luka yang tak terlihat. Rina duduk tak jauh dari Bayu, memandangi telepon genggam. Ia baru saja menghubungi kakaknya di Jember. Aku nggak percaya bisa pulang, gumamnya. Kadang aku masih merasa ini mimpi. Bayu menjawab pelan. Mungkin karena kita belum sepenuhnya bebas. Dalam konferensi pers keesokan harinya,
Menteri Luar Negeri RI berdiri bersama Menteri P2MI dan perwakilan dari TNI serta lembaga swadaya masyarakat. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, ucapnya tegas, negara hadir untuk melindungi setiap warga negaranya, dimanapun mereka berada. Tepuk tangan terdengar, tapi di dalam ruangan asrama haji, Bayu hanya menatap kosong. Ia tahu, ratusan korban masih tertinggal. Ia juga tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun satu hal ia yakini, jika negara bisa membawanya pulang, maka ada harapan untuk yang lain. Setelah keberhasilan evakuasi tahap pertama yang memulangkan 400 WNI, ruang harapan terbuka. Namun, keberhasilan itu menjadi pisau bermata dua. Sindikat online scamming yang beroperasi di perbatasan Myanmar, Thailand menyadari adanya celah dalam keamanan mereka. Akibatnya, markas-markas mereka yang lain justru semakin diperketat. Sementara itu, 154 WNI yang tersisa, yang masuk dalam daftar tahap kedua, masih tersekap dalam jerat besi, ancaman senjata, dan mata-mata yang mengintai setiap gerakan mereka. Salah satunya adalah Rizka Maulida, seorang mahasiswi asal Palembang yang awalnya tergiur kerja remote di luar negeri. Bersama puluhan WNI lain, ia ditahan di wilayah HPAan, sekitar 80 km dari Miyawadi. Markas ini dikabarkan sebagai kantor pusat operasi digital penipuan, dijaga ketat oleh milisi bersenjata dan kamera pengawas di setiap sudut. Farhan Taufik, diplomat muda dari Kemenlu, belum bisa bernapas lega. Ia baru kembali ke Jakarta 2 hari dari Bangkok ketika mendapat kabar dari jaringan intelijen sipil bahwa 2 korban yang pernah didaftar pemerintah, masuk daftar tahap 2, menghilang dari lokasi terakhir. Nama mereka? Rizka dan Tommy. Farhan mengerutkan dahi. Ya. Informasi dari kontak lapangan kita menyebut mereka dipindahkan paksa. Ada indikasi bahwa sindikat mencium jejak koordinasi kita, jawab stafnya, Radit. Dalam rapat terbatas malam itu, keputusan dibuat, evakuasi tahap 2 harus dilakukan dengan metode berbeda. Tidak frontal, tidak lagi melalui jalur resmi yang mengundang perhatian, tapi melalui operasi bayangan. Farhan kembali ke Bangkok. Kali ini hanya bersama Ibu Anjani dan tim kecil dari BP2MI. Di KBRI, mereka menyusun ulang daftar target evakuasi tahap 2, 154 nama, 37 lokasi berbeda, dan 5 nama yang telah dikonfirmasi mengalami kekerasan fisik parah. Tim Indonesia memutuskan bekerja sama lebih dalam dengan organisasi lokal bernama Free Burma Network, sebuah LSM lintas negara yang memiliki akses bawah tanah ke wilayah konflik. Seorang pria Myanmar bermata tajam memperkenalkan dirinya sebagai Koten, mantan guru sekolah yang kini menjadi relawan penyelamatan pengungsi dan korban perdagangan manusia. Saya tidak bisa jamin semuanya berhasil, katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Tapi saya tahu siapa yang harus disuap, siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang harus dijauhi. Sementara itu, Rizka menjalani hari-harinya dengan tubuh lebam dan pikiran yang hampir putus. Ia ditempatkan di lantai 2 bangunan besar bercat abu-abu. Setiap pagi, ia dipaksa bekerja 12 jam mengirim pesan tipuan berisi investasi palsu ke target-target dari Eropa dan Asia Tenggara. Kau pikir bisa kabur? Lihat mereka yang gagal. Bentak seorang pria Myanmar bertubuh kekar sambil menunjuk 2 tubuh tak bernyawa yang dilempar ke tempat sampah di belakang gedung. Namun Rizka tidak sendiri. Ia berbagi ruang dengan Mamat, WNI asal Lombok yang dulu bekerja sebagai teknisi listrik. Bersama-sama mereka mulai mencatat rutinitas penjaga, perubahan shift, dan lubang kecil di balik dinding kayu dekat toilet. Ketika malam tiba, mereka berbisik, "Kita harus keluar. Kalau enggak, kita akan jadi mayat berikutnya." Operasi penyelamatan tahap 2 dilakukan pada malam paling gelap Februari itu. Hujan turun deras di HPAan. Koten memimpin konvo kecil menggunakan 2 mobil pick-up berisi selimut, logistik, dan ruang kosong untuk korban. Bayu, yang telah pulih secara fisik dan ikut program reintegrasi, meminta Farhan untuk ikut kembali ke perbatasan sebagai relawan. "Saya tahu wajah mereka, Pak. Saya tahu tempatnya. Biarkan saya ikut. Saya bukan korban lagi. Saya ini saksi hidup," ucap Bayu dengan nada gemetar. Farhan ragu, tapi akhirnya mengizinkan dengan syarat Bayu tidak masuk ke zona merah. Dengan sandi, Merpati 2, operasi dimulai. Mereka memasuki wilayah HPAan dari arah barat menggunakan dokumen palsu sebagai distributor makanan. Di jam 2 pagi, Rizka dan Mamat berhasil diselundupkan keluar dari belakang dapur, naik ke mobil, dan menyusuri jalur tikus sepanjang 20 km ke titik aman. Namun tidak semua berjalan mulus.
Mobil kedua yang membawa 7 WNI lainnya tertangkap di pos penjagaan. Tidak ada kabar setelahnya. Kontak terputus. Farhan terpukul berat. Di ruang kendali darurat di Bangkok, ia hanya bisa menatap layar peta digital yang tak lagi bergerak. 154 WNI akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam 2 tahap kecil pada 19 dan 22 Februari 2024. Mereka diterbangkan dari Don Mueang, Bangkok, setelah jalur MI SOT dianggap tidak aman. Bayu menyambut Rizka dan Mamat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka berpelukan lama. "Aku pikir kalian sudah." Bayu tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rizka hanya menjawab lirih, "Kita belum menang. Masih banyak yang belum pulang." Setibanya di asrama haji Pondok Gede, mereka langsung masuk dalam program pemulihan intensif. Ibu Anjani memimpin tim trauma healing dengan bantuan relawan psikolog, termasuk dari universitas-universitas di Jakarta. Dalam sesi terapi, Rizka akhirnya menceritakan semua, nama-nama pelaku, lokasi-lokasi yang belum diselidiki, dan kejanggalan lain yang belum pernah dibuka ke publik. Informasi itu menjadi dokumen rahasia yang kemudian diserahkan Farhan ke pihak kepolisian dan Interpol. Misi berikutnya mulai terbentuk. Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri menyampaikan, evakuasi ini adalah bagian dari misi besar. Kita tidak hanya ingin menyelamatkan korban, tapi juga memutus rantai sindikat perdagangan manusia yang menjadikan warga kita komoditas. Dan untuk itu, kita akan bertindak dengan segala sumber daya negara. Namun di luar aula pers, Bayu berdiri bersama Rizka dan Mamat. Mereka menatap barisan bus yang akan membawa mereka ke pusat rehabilitasi. Banyak yang bertanya, "Kenapa kamu kembali ke Myanmar?" tanya Rizka. Bayu menjawab tenang, "Karena aku nggak mau pulang sebagai korban. Aku mau pulang sebagai manusia yang berani melawan." Matahari Maret membakar pelataran asrama haji Pondok Gede, namun hawa dingin menyelimuti hati para petugas pendamping. Hari itu, Rizka mendatangi Farhan dengan membawa sebuah buku catatan kecil. Usang, halaman-halamannya koyak, sebagian bertuliskan aksara Mandarin. "Ini, aku selundupkan dari kamar bos kami. Waktu aku bersihin lantainya, aku lihat dia sering tulis sesuatu di buku ini. Aku pikir cuma coretan. Tapi, ini daftar nama dan kode lokasi," kata Rizka pelan. Farhan membuka halaman demi halaman. Di antara tulisan tangan yang sulit dibaca, ada satu kata yang membuatnya tercekat. Duta G4 Jakarta BKK dibersihkan jika gagal. Di ruang krisis Kementerian Luar Negeri, Farhan duduk bersama pejabat intelijen dari BIN, serta beberapa perwakilan Interpol. "Ini lebih besar dari dugaan awal," ujar seorang agen berkode nama Raven 3. "Kami curiga ada orang dalam yang membocorkan operasi tahap 2 kemarin." Nama kode, Duta G4, mengarah pada jaringan di Bangkok, dan ada jejak pertemuan dengan seseorang dari konsulat asing. Mereka membedah semua komunikasi internal sejak Januari. Dan disitulah kecurigaan mulai mengarah ke seseorang di balik meja KBRI Bangkok. Seseorang yang selama ini terlihat membantu proses evakuasi, namun ternyata menyimpan 2 wajah. Nama itu muncul di banyak percakapan. Dimas Alvaro, staf lokal yang bertugas di bagian logistik dan komunikasi lapangan. Bayu, yang ikut membantu Farhan menyusun dokumen pemulihan korban, pernah melihat Dimas menerima panggilan telepon mencurigakan saat di MI SOT. "Waktu itu aku pikir biasa aja. Tapi aku dengar dia ngomong dalam bahasa Mandarin, padahal dia selalu bilang gak bisa," ungkap Bayu saat diperiksa. Mereka mengingat kembali hari evakuasi tahap 2. Mobil kedua yang ditangkap itu ternyata menunggu terlalu lama di titik penjemputan. Mengapa? Karena Dimas mengubah koordinat di menit-menit terakhir. Di tengah kekacauan, Rina menjalani masa pemulihan psikososial. Luka di kakinya sudah membaik, tapi pikirannya masih gelap. Ia tidak banyak bicara sejak kembali dari Myanmar. Namun satu malam, setelah sesi terapi kelompok, ia menghampiri Ibu Anjani dan berbisik, "Ada satu dari kami. Dia yang kasih tahu jalur pelarian waktu itu ke penjaga. Aku lihat, aku tahu wajahnya. Tapi aku takut." "Takut pada siapa, Rin?" "Takut pada dia, yang waktu itu ikut bantu kami keluar, tapi balik lagi ke gedung," jawabnya sambil menggambar di kertas. Gambar seorang pria berkemeja putih dengan tanda di lengan, jam digital merah menyala. Ibu Anjani membeku. Pria itu adalah Dimas. Farhan, bersama tim khusus BIN, mulai menjalankan operasi dalam operasi, yakni infiltrasi ke dalam sel-sel informasi yang berafiliasi dengan Dimas. Mereka memeriksa rekening, lokasi GPS,
hingga pola komunikasi yang selama ini dianggap normal. Dan saat itulah satu hal paling mengejutkan terungkap. Dimas ternyata menjadi agen logistik untuk jaringan yang menyuplai makanan dan obat-obatan ke markas sindikat di Miyawadi. Ia tak hanya membocorkan informasi evakuasi, tapi juga mengatur distribusi makanan yang membuat banyak korban terbius sebelum bekerja, agar lebih patuh dan tidak melawan. Maret minggu ketiga, Dimas mendadak menghilang dari mes staf di Bangkok. Kamera pengawas terakhir merekam dia membawa koper hitam dan masuk ke hotel di distrik Huai Huang. Farhan dan tim Thailand segera menggerebek kamar hotel, namun hanya menemukan koper kosong dan laptop yang terbakar sebagian. Namun di bagian laptop yang masih utuh, ditemukan file dengan nama mencurigakan, Phase 3 Target XLSX. Isinya, nama-nama WNI yang masuk dalam daftar evakuasi tahap berikutnya, lengkap dengan alamat keluarga mereka di Indonesia. Itu berarti, operasi ini belum berakhir. Justru sebaliknya, target baru sedang dibidik. Meski terluka secara emosional, Bayu memutuskan kembali ke lapangan. Kali ini, ia diminta membantu tim BP2MI melakukan verifikasi terhadap nama-nama WNI yang berhasil diselamatkan tapi belum memiliki identitas resmi. Kalau nama kita ada di daftar itu, mereka akan cari kita satu persatu. Ini bukan sekadar perdagangan orang. Ini perburuan, kata Bayu. Rina, yang mulai pulih, menawarkan bantuan. Ia ingin menghubungi teman-teman lamanya yang masih tertahan, yang dulu bersama dia tapi belum berhasil keluar. Salah satu temannya, Linda, mengirimkan sinyal dari sebuah kota kecil bernama Kaukareik. Kami masih di sini. Kami dipindahkan. Mereka mulai pindah operasi ke dalam gua-gua. Sekarang pakai sistem penjara di bawah tanah. Tulisnya lewat pesan rahasia yang dikirim lewat aplikasi terenkripsi. Dari data yang dihimpun Rizka, Rina, dan Farhan, diketahui bahwa sindikat ini memiliki afiliasi dengan kelompok kriminal transnasional dari Tiongkok Selatan, Kamboja, dan bahkan Taiwan. Salah satu tokoh kunci yang disebut dalam buku catatan Rizka adalah M.R. Liu, diduga dalam logistik dan perekrut tenaga kerja palsu dari Asia Tenggara. Interpol, melalui surat resmi, meminta pemerintah Indonesia ikut serta dalam operasi gabungan lintas negara untuk membongkar Liu Network, jaringan yang membentang dari Chiang Rai sampai ke Manila. Di akhir bulan, Dimas akhirnya berhasil ditangkap di Chiang Mai oleh aparat Thailand. Ia diserahkan ke KBRI untuk ekstradisi. Dalam interogasi, Dimas hanya mengatakan satu kalimat. Kalian pikir ini tentang uang? Ini tentang kekuasaan. Dan kalian semua sudah terlambat. Farhan menatap Dimas dengan mata tajam. Kau salah. Ini tentang manusia. Dan kami belum selesai. Langit di Chiang Mai menyembunyikan panas yang membakar. Di satu ruangan interogasi yang sejuk, duduklah Dimas Alvaro. Tangan diborgol, rambut berantakan, tetapi tatapannya tetap tajam. Di depannya, duduk Farhan bersama agen Interpol berkebangsaan Filipina, Letnan Carlos de Vera. Farhan membuka laptop, memperlihatkan potongan video dari kamera tersembunyi di Miyawadi. Terlihat Dimas sedang menyerahkan map merah kepada seorang pria tinggi berkacamata hitam, M.R. Liu, tokoh misterius yang selama ini hanya muncul dalam kode dan bisik-bisik. Siapa dia? Tanya Farhan. Dimas tersenyum miring. Kalau kau tanya siapa M.R. Liu, kau harus tanya dia sendiri. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri mengumumkan secara terbuka bahwa Indonesia akan bergabung dalam Operasi Pelindung Nusantara Fase Global, bagian dari koalisi ASEAN Interpol untuk menumpas jaringan TPPO lintas negara. Ada satu nama yang mengejutkan semua pihak di daftar korban yang akan diselamatkan dalam operasi berikutnya. Wulan Darmawan, umur 27, kota asal Yogyakarta, diduga ditahan di fasilitas Liu Network di Mindoro, Filipina. Wulan bukan nama asing bagi Bayu. Ia adalah adik kandungnya. Malam itu di ruang isolasi psikis, Bayu duduk membisu. Rina masuk diam-diam, membawa 2 gelas susu hangat. Wulan itu, kamu pernah cerita dulu. Dia menghilang tahun 2021, ya? Bayu mengangguk. Dia kirim pesan terakhir dari Malaysia. Bilangnya mau kerja di Singapura. Habis itu, nggak pernah muncul lagi. Orang tua kami meninggal menunggu. Rina memegang tangan Bayu erat. Kalau dia masih hidup, kamu akan temukan dia. Kita semua akan bantu. Menurut intelijen Interpol dan laporan dari beberapa korban selamat, jaringan Liu kini beroperasi di wilayah Filipina Selatan, khususnya di Pulau Mindoro. Mereka memanfaatkan tambang-tambang tua sebagai markas bawah tanah untuk menyekap para korban.
Korban di sana dipaksa kerja 20 jam sehari. Kalau ada yang sakit atau tidak patuh, langsung dibuang ke gua, jelas Letnan Carlos. Karena kompleksitas geografis dan ketatnya penjagaan bersenjata, pemerintah Filipina meminta pasukan elit Indonesia yang sebelumnya membantu di Myanmar untuk ikut terjun langsung dalam penyelamatan. Sementara Bayu bersiap kembali ke Medan, Rina memilih jalan berbeda. Ia ikut program pelatihan konselor trauma di bawah Kementerian P2MI. Tujuannya jelas, membantu korban-korban yang kembali dengan luka yang tak terlihat. Namun, luka masa lalunya belum sembuh. Rin, kamu yakin kuat untuk ini? Tanya Ibu Anjani. Kalau saya bisa bicara sekarang, itu karena ada yang mau dengarkan saya dulu. Sekarang giliran saya dengar mereka. Di ruang konseling, Rina mulai menerima para korban tahap 2 yang baru datang dari Myanmar. Salah satu dari mereka, anak laki-laki 19 tahun bernama Fadil, memeluk Rina dan berbisik. Saya dengerin suara kamu waktu di camp. Kamu kasih kami harapan. April minggu ketiga, Farhan dan tim gabungan dari Interpol, pasukan Filipina, serta Satuan Khusus Indonesia mendarat di Mindoro. Mereka harus menyusup melalui jalur hutan untuk mencapai lokasi tambang yang dijadikan markas. Dalam malam gelap, suara binatang liar dan derit ranting mengiringi langkah tim. Target utama, bebaskan 73 WNI, termasuk prioritas target, Wulan Darmawan, kata Farhan lewat alat komunikasi. Jam 3.12 dini hari, operasi dimulai. Pintu baja yang mengarah ke bawah tanah berhasil dijebol. Di dalam lorong-lorong lembab, para korban ditemukan dalam kondisi menyedihkan. Beberapa terbaring lemah, lainnya menangis histeris. Bayu masuk ruang penyekapan kedua, dan di sana, di antara para perempuan dengan mata sayu, dia melihatnya. Wulan. Wulan mendongak, matanya kosong, tubuhnya kurus, tetapi wajahnya masih sama. Mas Bayu? Mereka berpelukan. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia terlalu lama diam. Operasi di Mindoro berhasil. Dari 73 WNI, 70 berhasil diselamatkan hidup-hidup. 3 lainnya ditemukan sudah tak bernyawa, dikubur dalam lubang sempit di dalam tambang. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Salah satu anggota tim penyelamat Filipina gugur terkena ledakan ranjau darurat yang dipasang sindikat. Emer Liu kembali lolos, terakhir terlihat menggunakan paspor palsu dan terbang ke Taiwan. Namun mereka menemukan satu berkas yang sangat penting, daftar transaksi keuangan raksasa, yang memperlihatkan bahwa jaringan Liu memiliki cabang di Chiang Rai, Thailand, Buffet, Kamboja, Medan, Indonesia. Ini artinya, sindikat ini sudah masuk ke tanah air. Wulan dibawa pulang ke Jakarta. Tubuhnya dipulihkan, tapi jiwanya masih rapuh. Ia tak bisa tidur, dan sering terbangun karena mimpi buruk. Rina menjadi pendamping pribadinya. Aku kira aku sudah mati, kata Wulan. Tapi Mas Bayu datang. Dia benar-benar datang. Rina memeluknya. Kamu masih hidup, dan kamu aman sekarang. Beberapa hari kemudian, Farhan berdiri di hadapan wartawan di Istana Negara. Kita belum selesai. Kita akan kejar mereka sampai ke liang manapun mereka bersembunyi. Pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam saat warganya diperlakukan sebagai komoditas. Di akhir bulan, laporan rahasia dari BIN menyebutkan bahwa satu hub sindikat Liu kini beroperasi di Medan, merekrut pemuda-pemudi lokal dengan janji kerja ke luar negeri. Farhan, Ibu Anjani, dan tim khusus mulai menyusun strategi baru, memutus aliran dari dalam negeri, sebelum korban baru kembali bermunculan. Dan Bayu, meski lelah, bersumpah akan ikut misi itu. Kalau mereka berani menjejak tanah kita, kita pastikan mereka tidak pernah kembali hidup-hidup. Bayu berdiri di depan cermin kecil di kamar Hotel Medan. Janggut tipisnya tak sempat dipangkas sejak operasi Mindoro. Matanya merah, namun bukan karena lelah, karena amarah. Di meja, ada foto Emer Liu di pasar ikan di Pelabuhan Belawan. Dia benar-benar datang ke sini. Dan kali ini, aku akan pastikan dia tak bisa kabur lagi, gumamnya. Tim gabungan dari BIN, Interpol, dan Kementerian P2MI menemukan bukti bahwa Medan menjadi gerbang perekrutan besar-besaran untuk sindikat Liu. Modusnya berubah. Alih-alih menyamar sebagai agen tenaga kerja, kini mereka menggunakan kedok pelatihan IT internasional. Ratusan pemuda-pemudi dari Sumatera, Kalimantan, bahkan Nusa Tenggara telah dikirim ke luar negeri melalui jalur ini dalam 3 bulan terakhir. Dan di balik semua itu,
Teridentifikasi 2 nama pengendali lapangan. 1 Agus Satriawan, mantan dosen teknik komputer, kini jadi perekrut bayaran. 2 Lisa Marlina, wanita cerdas, kejam, dan memiliki hubungan langsung dengan Mr. Liu. Sementara Bayu memimpin penyergapan, Rina ikut dalam program penyuluhan untuk mencegah perekrutan di kampus-kampus Medan. Namun tanpa disangka, ia menghilang setelah menghadiri seminar di sebuah hotel kecil. Beberapa jam kemudian, Farhan menerima rekaman suara dari nomor tak dikenal. "Kami tahu siapa Rina. Kalau kalian berani ganggu pelatihan kami malam ini, gadis ini akan dibawa ke Taiwan. Dan kali ini, tak akan ada peluru yang diselamatkan untuknya." Bayu menggenggam ponsel. Tangannya bergetar. Mereka menyentuh satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Dari laporan Intel, pelatihan Digital Workforce Asia yang jadi kedok perekrutan akan diadakan di Hotel Berkat Abadi, sebuah bangunan tua di pinggiran Medan yang baru direnovasi. Malam itu, dengan hanya 15 anggota tim elit, penyergapan dilaksanakan. Semua dilakukan tanpa sirene, tanpa suara. Di lantai 3, ruangan dipenuhi 37 peserta pelatihan, rata-rata berusia 18-23 tahun. Farhan membisikkan perintah. "Jangan buat mereka panik. Kita cari Rina. Kita cari Liu." Di ruang bawah tanah hotel, Bayu menemukan ruang interogasi mini. Di sana, Rina duduk terikat, wajahnya lebam. Tapi ia masih hidup. "Bayu, kamu datang," bisiknya. Bayu memeluknya sambil memotong tali. Tapi sebelum bisa keluar, terdengar suara langkah tergesa. Seorang pria asing bersetelan mahal muncul. "Mr. Liu, luar biasa. Kau benar-benar seperti anjing pelacak, Bayu." Bayu berdiri, tubuhnya siap. Tapi Liu mengangkat pistol, mengarahkannya ke Rina. "Kau ingin bawa dia? Taruh senjatamu, atau aku buat dia bisu selamanya." Farhan muncul dari belakang, menodong Liu. Tapi saat Liu membalik badan, suara tembakan meletus. Rina menjerit. Liu tak tertembak. Pelurunya justru mengenai Lisa Marlina, yang muncul diam-diam dari sisi kiri membawa senjata. Ia tumbang, darahnya membanjiri lantai. Liu memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur lewat lorong servis belakang hotel. Bayu mengejarnya. Bayu berlari menerobos hujan deras yang turun malam itu. Liu berlari ke arah pelabuhan Belawan. Sebuah kapal cepat menunggunya. Bayu menodongkan pistol, tapi ragu. Ia tahu jika ia menembak, Liu bisa mati, dan informasi jaringan globalnya ikut terkubur. Namun sebelum ia memutuskan, Liu melompat ke kapal. Sirene pelabuhan dibunyikan, dan dari kejauhan, patroli laut sudah mendekat. Liu tertangkap tanpa perlawanan. Bayu bersimpuh. Untuk pertama kalinya, semua beban seolah lepas. Beberapa minggu setelahnya, di asrama haji Pondok Gede, Rina kini menjadi kepala program rehabilitasi trauma. Di tangannya ada data 554 WNI yang kini mulai kembali ke daerah masing-masing. Wulan, adik Bayu, menjadi salah satu pelatih keterampilan. "Aku mau bantu mereka yang hilang seperti aku dulu," katanya. Farhan dipromosikan sebagai Koordinator Nasional Operasi Anti-TPPO, dan secara pribadi mengusulkan program kerjasama intelijen permanen antar negara Asia Tenggara. Dan Bayu, ia memilih kembali ke Yogyakarta, membuka pusat informasi migrasi aman atas nama orang tuanya. Mei akhir, 154 WNI dari pemulangan tahap 2 resmi diserahkan kepada keluarga mereka. Di Bandara Soekarno-Hatta, air mata bercampur pelukan. Ibu Anjani naik ke podium. Dengan suara penuh haru, ia berkata, "Hari ini bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Tapi kita juga butuh kalian semua jadi agen pelindung sesama. Jangan biarkan saudara kita jadi korban berikutnya." Beberapa hari kemudian, Bayu menerima surat pos tanpa nama. Isinya hanya 2 kalimat. "Orang sepertimu tak bisa selamanya hidup tenang. Kami akan kembali. L." Bayu melipat surat itu, lalu membakarnya. Ia berdiri di depan pagar rumah kecilnya, melihat ke kejauhan. "Kalau kalian kembali, kami juga siap menyambut,"